Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Saiful Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak bisa menggunakan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana agar hal tersebut bisa terus dipertahankan dan memberikan strategi dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Agar bisa menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja yaitu terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran mengarahkan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan sudah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi menciptakan transformasi rencana agar menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu antara lain: 1. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. 2. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat tentang strategi meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada wali murid tentang meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Keempat, melakukan asesmen diagnosa untuk mengetahui karakter peserta didik. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapa guru yang terlibat dalam meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Ketiga, bagaimana cara memilih kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Mencari referensi tokoh guru yang ahli di bidang dalam menggali dan mengetahui bakat dan minat peserta didik. Kedua, mencari referensi kegiatan nyata berupa ekstrakurikuler dan bimbingan karir yang sesuai dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah melalui pengembangan bakat dan minat dapat menumbuhkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat yang bisa diterapkan oleh setiap guru? Yang ketiga, bagaimana perasaan peserta didik
setelah memiliki karakter kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Pengembangan dan penelusuran bakat dan minat dapat dilakukan dengan membuat lembar observasi, bimbingan oleh wali kelas, dan mapping peserta didik guna mengetahui kemandirian dan motivasi terhadap peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching, guru produktif, dan wali kelas untuk memberikan pembelajaran bakat dan minat. Ketiga, perasaan peserta didik melakukan refleksi melalui pengembangan bakat dan minat dengan cara melakukan bimbingan karir, pemilihan ekstrakurikuler, dan meningkatkan keahlian yang dimiliki. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat? Kedua, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan, meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan: pertama, menyusun perangkat pembelajaran, konsep dan instrumen penilaian serta kegiatan yang tepat. Kedua, membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan sesuai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi peserta didik. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pengembangan bakat dan minat bisa berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapakah yang terlibat dan berperan dalam meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kepala sekolah bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan tersebut, dan wakakurikulum, kepala jurusan, guru produktif, serta wali kelas berperan menjalankan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat. 2. Kepala sekolah dan wakakurikulum melalui kegiatan supervisi dan pendampingan terhadap guru. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.